Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke materi ya, materi sesi satu pemuritan ya. Di sini di buku satu kan kita sudah mempelajari bagaimana kita sebagai orang Kristen, apa kewajiban dan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Itu dong koyo. Lalu pada buku 2 kan kita masuk ke dalam Koyo. siapa sih Tuhan kita, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan harapkan dari kita. Nah, dalam buku 3 ini ya kita memadukan antara kita sebagai orang Kristen dan apa yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam fokus pelayanan ya. Nah, untuk ini mari kita lihat dan kita baca di paragraf 1, tapi cuma nanya Lisa ya, jadi ntar saya bantuin deh ya untuk baca di buku 1. Untuk sementara Lisa dulu, tolong silakan baca, Lis. Dawson Trotman, pendiri The Navigators, membuat sebuah gambar yang dinamainya ilustrasi roda untuk menggambarkan apa yang dianggapnya sebagai pokok-pokok kehidupan yang berpusat pada Kristus. Dengan dimulainya pelajaran akan kehidupan para murid dalam perannya sebagai pelayan, kita akan mengadaptasi ilustrasi roda ini ke dalam budaya gereja Katolik dan mendiskusikan aspek-aspek kehidupan seorang murid. Ya. Sekarang kalau kita lihat ya, memahami aspek-aspek kehidupan seorang murid ya, di sini adalah dari gambar yang kita perlihatkan bahwa Lisa lihat roda itu kan, ada roda ya. Ya. Perilaku kita adalah perilaku yang roda terluar. Yes. Ya. Sedangkan asnya adalah Yesus. Ini kan seperti roda pedati. Iya. Roda delman lah. Bayangin kalau nggak ada jari-jarinya, maka perilaku Kristen sejati ini tidak akan mutar. Jadi roda ini akan mutar jika ada jari-jari yang menghubungkan kita dengan Yesus, dengan asnya itu ya. Sedangkan jari-jari itu kita dapat dari mana? Jari-jari itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan dan sesamanya baik, maka terhubunglah jari-jari itu antara Yesus dan perilaku kita. Hubungan dengan Tuhan itu ditandai dengan doa dan sabda Allah, membaca kitab suci, lalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan jari-jari yang yang horizontal adalah kita melakukannya kepada sesama kita, itu merupakan suatu kesaksian dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Ya. Dan persaudaraan kita yaitu berlandaskan atas kasih kita. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanya mengenai jari-jari ini? Apa sudah mengerti? Sedikit banyak bacanya sih ngerti sih ini. Horizontal dan vertikal. Ya. Nah, kalau mengerti kita lanjutkan ya. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah lingkaran ya. Lingkaran luar melambangkan belum lingkaran ya? belum. Oh, belum. Iya. Ya lingkaran ya. Iya.
Lingkaran. Sebentar. Kalau lingkaran paling luar melambangkan, ini yang tadi saya terangin ya, Ya. hubungan interaksi yang alami seorang Kristen dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kesan dan pengaruh yang disampaikan pada setiap orang yang kita temui dipengaruhi oleh kualitas hidup kita dalam Kristus. Bagaimana tuh, Risa? Paham? Paham. Lalu dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, apa arti menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita? Untuk berhubungan dengan orang, maka kita harus bisa menjadi garam dan terang. Terang. Lalu apa di sini yang arti garam dan terang dalam Matius 5 13 sampai 16? Lisa udah baca belum ayatnya? Matius 5, sebentar saya buka ya. Iya. Ayat Atau sambil 13. menunggu, Sandra boleh kalau ada yang akan disampaikan. Udah buka. Udah, boleh Lisa coba. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu Iya. menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dengan kita menjadi garam dan terang dunia itu, sebenarnya kita memberikan pengaruh-pengaruh atau hal-hal positif bagi orang di sekitar kita, sehingga dapat mempengaruhi juga orang lain untuk memuliakan Allah. Ya. Lalu yang ayat 5 ayat 13-nya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Maka garam yang dimaksud ini apa sebetulnya? Garam yang di sini adalah yang memberi pengaruh yang baik bagi sesama, memberi rasa. Kan fungsi garam itu kan memberi rasa atau berfungsi sebagai pengawet. Betul. Ya, hebat. Mungkin ada yang lain? Sandra, mungkin enggak? Lalu yang Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Diperjelas lagi ya di ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa yang maksud dari terang itu? Memberi dampak yang baik bagi sekitar yang menerangi. Ya. Jadi kan kalau misalnya dalam kegelapan ada yang terang, semua orang bisa lihat ya. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan orang bisa melihat. Oh, Lisa ini ternyata dia orangnya baik, ramah, kasih, pemaaf. Nah, terang inilah yang akan dilihat oleh orang bahwa dia itu seorang pengikut Kristus. Ya. Jadi tidak mungkin orang nggak akan cuek. Nggak mungkin. Orang pasti akan bilang dia itu baik, ya. Maka hasil daripada kasih itu bahwa kita ternyata ikut di dalam
um, menyebarkan kerajaan Allah ternyata. Jadi kita harus mau menjadi garam, ya. Orang merasakan, lalu terang. Orang melihat Yesus di dalam diri kita, ya. Lalu Kristus sebagai pusat. Bisa minta tolong lagi, Risa. Ya, Kristus sebagai pusat. Sesungguhnya tidaklah mudah untuk menjadi garam dan terang bagi sesama, yang berarti terus-menerus mengorbankan diri demi melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seorang pengikut Kristus yang berusaha melakukannya berdasarkan hanya pada kekuatannya sendiri, tanpa dilandasi oleh dorongan yang tulus, biasanya akan cenderung merasa dirinya paling benar, lalu menjadi sombong. Atau sebaliknya, ia akan kehilangan semangat dan menjadi kandas. Bagi kita amatlah penting untuk menjadikan kasih kepada Kristus sebagai sumber kekuatan dan pusat kehidupan. Kekuatan ini timbul dari mengalami dan memahami besarnya kasih Allah kepada kita melalui Kristus, serta dapat mengembangkan dan mengungkapkannya melalui devosi yang tulus dan murni kepada Allah melalui Kristus. Ada banyak cara untuk menumbuhkan kasih kepada Kristus. Mengikuti perayaan Ekaristi dengan teratur misalnya, dapat menumbuhkan hati yang penuh syukur, serta kasih yang mendalam kepada Kristus beserta pengorbanannya di kayu salib demi keselamatan kita. Temukan dua hal. Oke. Situ dulu, Risa. Temukan dua hal yang mengubah. Risa, di situ dulu ya. Berhenti, Lus. Ya. Sekarang, apa yang bisa jelaskan dari bacaan ini? Apa sih yang diinginkan dari bacaan ini? Bukan diinginkan, apa pesan daripada paragraf ini? Pada saat kita mau menjadi garam dan terang dunia bagi sesama, yang kita butuhkan itu adalah kasih Kristus sebagai sumber kekuatan dan pusat kehidupan, sehingga pada saat kita menjalaninya, either kita nggak menjadi capek atau kandas ya, karena kan dibilang ini kan kita terus-menerus berkorban, atau either kita menjadi sombong. Jadi kita memusatkan atau mengandalkan kasih Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Ya benar. Ya benar sekali, Lisa. Jadi waktu kita mengandalkan diri kita sendiri, tentu ada batasnya ya, Lis ya. Iya. Sehingga begitu di luar batas kesabaran kita frustasi, kita marah-marah, kita kecewa, itu karena keterbatasan kita. Ya. Tetapi kalau kita menggantungkan dengan Tuhan, kita tahu apa sih Tuhan? Tuhan itu luar biasa, luas. Kalau tadi kita tahu keterbatasan kita frustasi, tapi begitu frustasi kita serahkan ke Tuhan, Tuhan itu luar biasa, tidak ada keterbatasan. Ya. Akhirnya kita merasakan dan memahami besarnya kasih Allah. Beda orang yang tidak percaya Tuhan, begitu depresi, akhirnya dia bunuh diri karena dia mengandalkan diri. Tetapi orang yang berpegang pada Tuhan, dia menyerahkannya ke Tuhan, dia percaya, dan Tuhan memberikan kedamaian dalam diri kita. Walaupun masalah itu tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan tanpa batas, tidak kayak kita. Ya, membuat kita menjadi percaya. Seperti yang Lisa tadi, itu benar sekali. Ya. Maka kalau kita ingin mencobanya membuka hati, kita akan merasakan kasih itu yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Oke ya, benar. Sekarang kita masuk ke paragraf selanjutnya. Temukan dua hal yang membuat kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus berubah dari kecewa dan putus asa, seperti tadi yang saya jelaskan, yang Lisa jelaskan juga, menjadi penuh gairah dan semangat.
Coba Lis. Hal-hal yang mengubah kedua murid itu yaitu karena Yesus hadir berjalan bersama, tinggal dan makan bersama mereka, membuka mata hati dan pikiran mereka yang tertutup oleh kesedihan dan memberi mereka harapan. Ketika mendengar kata-kata Yesus dan menyadari kehadiran Yesus, maka hati mereka berkobar-kobar, dan ketika mengenali Yesus, mereka bangun dan berjalan kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain. Ya, betul. Bahkan kedua murid itu yang awalnya frustasi karena mereka menganggap Yesus itu sesuai dengan keinginan mereka. Begitu tidak terjadi, dia frustasi kan. Tetapi begitu dia didampingi Yesus, diberi pengertian oleh Yesus, walaupun dia tidak sadar itu adalah Yesus, ya, dia akhirnya mempunyai harapan. Walaupun ceritanya tidak berubah, Yesus memang sudah wafat, ya. Tapi akibat kepercayaannya dia terhadap Tuhan Yesus, bahkan dia mau ikut di dalam sengsara Yesus itu, ya. Jadi bukan beban lagi. Nah, itu yang kita dapat dari perjalanan ke Emmaus. Nah, coba dilanjut soal selanjutnya, Riz. Doa Paulus kepada jemaat di Efesus mengungkapkan betapa pentingnya memahami besarnya kasih Allah kepada kita. Dalam Efesus 3 ayat 16-21. Apa hubungan antara kasih yang kita alami dengan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup demi Kristus? Iya. Apa itu? 3, sebentar. 16-21. 16 sampai 21. 16 sampai 21. ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi sebenarnya nih apa yang kita alami dengan kekuatan yang kita butuhkan adalah batin yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Berarti semua pikiran, perasaan, dan maksud kita agar tunduk kepada pengaruh dan pengarahan Tuhan, sehingga Roh Kudus dapat menyatakan kuasanya melalui kita dalam cara yang lebih besar. Ya. Dan kita dapat memahami kasih Kristus. Ya. Nah, yang menarik di Efesus 3 ayat 20 ini, Lis. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa kira-kira yang bisa tangkap dalam ayat ini? Boleh, Sandra juga boleh kalau mau ingin memberikan masukan. Lagi merenungi. Merenungkan. Jadi Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Ya. Yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, kadang-kadang kan kita perlu kekuatan ya. Ya Tuhan, saya nggak kuat nih. Saya merasakan kelemahan. Ya. Betul. Tetapi dengan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuh melakukannya jauh daripada yang kita minta. Iya, betul. Ya. Dia akan memberikan kita yang tidak kita sadari, kita sebetulnya butuh juga. Gitu. Lebih masuk banyak rasa damai dari yang kita doakan atau pikirkan, karena doa itu kan bersumber dari pikiran kita yang terbatas ya.
Padahal Iya, betul. karunia Tuhan itu begitu besar melampaui segala pikiran ya. Jadi kadang-kadang Ya, kalau kita sesuatu kita nggak dapet di saat kita kecewa, padahal Tuhan menyiapkan yang lebih cocok sebetulnya buat kita gitu kan. Dan kita betul. pikirkan. Heeh. Sorry ya agak lemot. Maklumlah belum recover. Lemot apanya? Enggak. Nah, itu yang kita harus fokus sekarang ya. Kan kita sudah tahu ya apa Tuhan bekerja ya. Ya, aku mungkin boleh tambahin dikit ya kalau yang aku dari Silakan. alinea yang Lisa baca tadi, Ya. itu kan ditanya apa hubungan antara kasih yang kita alami dengan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup demi Kristus ya. Kayaknya kan Ya. bukan suatu kebetulan tadi kita juga pembukaannya itu sharing mengenai kasih kan. Bagaimana kita diminta untuk mengasihi Tuhan yang pertama-tama dan juga mengasihi sesama kita, which is sesama kita itu kan juga bisa musuh kita. Nah, dari surat ini kan sebetulnya dari doa Paulus itu kekuatan kita untuk bisa mengasihi bukan saja orang yang baik kepada kita, tetapi juga orang yang jahat kepada kita itu dari mana? Yaitu dari Kristus yang diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini tuh di ayat 17 gitu loh. Karena Kristus sendiri itu adalah kasih ya. Jadi kalau dia itu sudah ada di dalam hati kita tuh harusnya betul-betul dikuasai kasih dan kita bisa mengasihi sesuai dengan yang Tuhan ingin. Kristus ingin kita mengasihi ya. Jadi doa Paulus itu kan intinya itu ya hubungannya untuk kasih dan kekuatan. Itu aja. Betul. Mengaktifkan, memberdayakan kasih yang sudah ada di dalam hati kita. Iya. Ya. Memang kadang-kadang ya kita lupa ya kalau udah marah sama orang mestinya kan minta Tuhan Yesus yang berkarya, tapi kita tuh kadang-kadang sudah dikuasai. Aduh. Ya. Sekarang dalam Matius 22 ayat 36 sampai 37. Matius ya. 2 ayat 36 sampai 37. Matius 22 ayat 36 dan 37. Ya, sebaiknya Lisa yang bacain. Ya. Matius 22 ayat 36 sampai Sebenarnya yang penting ini memang baca ayatnya ya. Karena pemahamannya kan bisa nanti diperdalam sendiri ya. Iya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang tadi saya sharingkan, yang saya bilang ajaib Tuhan. Hari ini sharing saya kok sama dengan ini. Dan bacaan hari ini juga ini. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi semuanya ditunda itu memang Tuhan punya maksud. Iya, betul. Supaya masuk kita mengenai bacaan hari ini mengenai itu. Tadi si Romo yang di Menu Martani juga khotbahnya bagus banget mengenai kasih. Sekarang kita discuss mengenai kasih. Kasih lebih dalam lagi ya. Coba yang ingin memberikan pendapatnya ayat ini, khususnya Matius 22 ayat 37. Kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Artinya tidak ada tempat sekecil apapun yang bisa mencuri posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lagi, Sandra? Iya, kalau ini ketiga hal itu yang memupuk dan mengembangkannya. Bagaimana cara memupuk dan mengembangkan? Ketiga cara mengasihi ini kan berarti ketiga cara itu adalah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, gitu ya. Lalu dengan segenap jiwa dan dengan segenap
akal budimu. Bagaimana caranya memupuk dan mengembangkan? Kalau aku sih pikir dengan kita makin mengenal Yesus dan terus menjalin hubungan dengan Dia, sehingga kita membiarkan betul-betul meminta Roh-Nya bekerja di dalam hati kita gitu loh, Rick, untuk mengembangkan. Aku pikir itu ya. Ya, betul. Jadi gini ya, betul semua. Kalau kita mengasihi Yesus, tentu kita akan menjalankan roda-roda tadi ya. Betul. Nah, tapi kita kalau jalankannya setengah hati, maka nggak akan terjadi tuh jari-jari itu. Ya. Maka yang diminta oleh Tuhan adalah dengan segenap hatimu, seluruh hati kita. Itu aja kita butuh proses ya. Iya. Dengan segenap hati itu kita butuh proses. Kenapa? Kita harus mau disakiti hati kita. Kita harus mau kecewa hati kita. Ya, kita harus mau memaafkan orang. Itu semua bersumber di hati. Kita harus mau menghilangkan kebanggaan akan diri kita. Sehingga segenap hati kita akan tertuju pada Tuhan. Ya. Tentunya kita melakukan ini sesuai dengan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Benar nggak, Lis? Iya. Ya. Lalu setelah itu kita lakukan, ya, otomatis kalau kita melakukan itu, otomatis jiwa kita akan terpengaruh. Benar nggak? Ya. Jiwa kita tidak akan bisa seperti Yesus kalau kita tidak melakukan tadi dengan segenap hati. Maka prosesnya harus segenap hati dulu. Jadi tidak bisa serta-merta saya ingin seperti Yesus, langsung datang ke sebelah, ngasih duit, sayang-sayang, gitu segala macam. Nggak bisa, nggak. Kita harus segenap hati dulu, sehingga jari-jari itu terhubung. Jika sudah terhubung, maka kita dipenuhi Roh Kudus, maka jiwa kita pun akan berbeda. Nah, ada orang mempunyai jiwa yang suci, kudus, itu akan akan mempengaruhi akal budi pasti, ya. Yang tadinya suka mukul anak, karena jiwa kita sudah dipenuhi oleh jiwa kasih Kristus, nggak mungkin kita bisa mukul itu anak, karena rasa kasihannya luar biasa ada di hati kita. Sehingga akal budi kita berubah. Yang tadinya suka mukul jadi nggak bisa mukul. Ya. Nah, itu yang ingin Tuhan Tuhan ajarkan step by stepnya. Bukalah dengan segenap hatimu dahulu. Itu aja udah banyak rintangan, banyak sekali rintangan. Ya males lah, ya. Ya kadang nggak konsentrasi. Nah, setelah jiwa kita terpengaruh, nah itu mulai akal budi kita berubah. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi sama seperti yang Tuhan inginkan, secitra dengan Allah. Maka kata-kata ini itu tidak asal kata-kata saja. Ini adalah urutan-urutan yang harus kita lakukan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita melakukan ini karena kita ingin memberikan kasih kita sebagai Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dia pun menginginkan kita mengasihi Dia dengan melakukan ini. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Gitu ya. Ya. Lalu kita masuk, Lisa tolong ke penghubung. Penghubung. Keempat jari pada roda melambangkan beberapa cara utama untuk menyalurkan serta menunjukkan kuasa Kristus yang berada di pusat kehidupan kita. Kedua jari yang tegak melambangkan dua cara utama untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Dua jari yang mendatar melambangkan dua cara utama untuk menghubungkan Kristus di dalam diri kita kepada sesama. Keempat elemen utama ini menjembatani kasih kita kepada Kristus
yang berada di pusat kehidupan kita, dengan praktek nyata kerohanian sehari-hari, serta bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama. Ya, paham sekarang ya dari ayat yang tadi saya jelaskan? Ya, Ada yang mau ditanyakan mungkin? belum. Jika tidak, teruskan Lisa. Bila kita ingin Kristus tetap berada di dalam pusat kehidupan kita, sudah selayaknya kita memfokuskan diri kepadanya dengan membaca kitab suci, berdoa, serta turut dalam kehidupan menggereja, yaitu dengan menghadiri Ekaristi. Allah terutama sekali menggunakan kitab suci untuk berkomunikasi dengan kita. Lalu doa adalah salah satu cara terutama untuk berkomunikasi dengan Dia. Kemudian keikutsertaan serta secara teratur dalam ibadat akan menumbuhkan hati yang penuh kasih terhadap Kristus. Ya, bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Jadi kalau kita ingin Kristus sebagai pusat kehidupan kita, itu kita harus kesehariannya kita itu membaca kitab suci, berdoa, terus rajin mengikuti Ekaristi. Ya. Karena Allah itu menggunakan kitab suci, doa, dan Ekaristi itu untuk sebagai sarana komunikasi Allah dengan kita. Ya. Bukan begitu, Sandra? Ya, setuju. Ya, itu saya rasakan ya. Saya rasakan sesuatu yang saya anggap mustahil. Hingga saat ini pun saya anggap mustahil, tapi dalam perspektif yang lain. Dulu saya nggak kebayang saya ini bisa membaca kitab suci. Dulu saya takut kalau disuruh berdoa, apalagi ikut Ekaristi, rasanya malas. Tapi yang sekarang terjadi, setelah saya baca ini, memang saya telah berubah. Saya terlibat banyak berdoa, membaca kitab suci, lalu saya ke gereja setiap pagi, setiap hari, jam 5 pagi. Ya. Itu semua yang saya lakukan ternyata bukan dari keinginan saya, ternyata Tuhan sendiri yang memberikan jalan. Kita hanya coba memaksa diri kita untuk melakukan. Setelah itu kita merasakan luar biasa. Karena di dalam kitab suci kita akan membaca perintah-perintahnya. Di dalam doa kita meminta bimbingannya, mengeluh, memohon. Dan di dalam Ekaristi kita dikuduskan setiap kita mengikuti Ekaristi. Maka kalau kita bisa sampai mengikuti Ekaristi setiap hari, itu sangat bagus. Ya, itu yang dilakukan oleh para biarawan dan biarawati. Lalu, welcome Tasya, kasihan tampaknya. Selamat datang Tasya. Capek ya. Sorry ya, aduh ini It's okay. maafkan. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja Tasya ya. Kamu Iya. gimana? Masih sakit atau gimana? Iya. Kepalanya masih berat. Udah minum Kena obat? mah ya. Iya, tadi udah dikasih obat sih. Cuma emang aku harus balik ke BSD, jadi tadi aku paksain nyetir, cuma ya pelan-pelan makanya nggak bisa buru-buru. Oh, kena Ya apa? santai aja, jangan sampai sakit. Dan dengerin aja dulu Kalisa kalau kamu masih belum Iya. Kemudian sambil tiduran juga nggak apa-apa. Iya, sambil tidur. Asik, aku tiduran ya. Boleh ya, aku sambil senderan nggak apa-apa ya? Iya. Videonya dimatiin aja. Videonya matiin aja. Iya. Tadi udah aku capture kok fotonya kamu lagi ketawa. Ya, aku nggak lagi ketawa. Lisa lagi nunduk. Oh. Oke, sekarang kita masuk ke Sabda Allah. Iya, Sabda Allah. Bisa. Apa yang Yohanes 14 ayat 21 sampai 26 ajarkan
tentang manfaat menekuni firman Tuhan dan pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan Kristus. Manfaat menekuni firman Tuhan itu dengan tekun memegang firman Tuhan dan melakukannya, berarti kita mengasihi Dia. Dan jika kita mengasihi Dia, kita akan dikasihi oleh Bapa dan Dia. Bapa dan Yesus akan datang dan tinggal diam bersama-sama kita. Bapa akan mengutus Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Iya, betul. Betul sekali. Makanya kalau kamu melakukan itu ya, bisa. Ya. Kita akan diberi setiap hari oksigen gratis, kesehatan gratis. Asal kita mau mengasihi Dia dengan sepenuh hati, tidak terpaksa ya. Kita akan menjadi, kalau saya ketemu Sandra, aduh, saya kalau ketemu Sandra adem ya perasaan saya. Kadang-kadang kan kita suka begitu ya ngelihat pastor ya. Kok adem saya ya gitu. Ya itulah, Tuhan memberikan kasih-Nya, kita pun memberikan kasih kita. Ya. Sehingga kita menjadi terang. Dan kita merasakan juga adem itu. Saya rasanya adem loh lihat Sandra. Tenang hati saya. Nah itu kan garam dunia. Dan yang kita lihat apa? Ya Sandra itu adalah pengikut Yesus yang taat. Nah itu terang yang diberikan oleh kita. Tidak mungkin tersembunyi itu. Itu pasti terlihat oleh semua orang. Ya. Betul. Sekarang yang selanjutnya apa? Doa ya. Ya. Perjanjian lama maupun perjanjian dalam kehidupan seorang percaya. Apakah janji-janji penting yang diberikan Yesus sebelum Ia mengajarkan doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 5-7? Ya. Janji Yesus sebelum Yesus mengajarkan doa itu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Itu di ayat 5. Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Itu janji yang Tuhan Yesus berikan. Ya. Iya. Betul. Yesus ingin menjadi pusat ya. Iya. Begitu kan Sandra ya? Iya, betul. Jangan bertele-tele, Bapak sudah mengetahui apa yang kamu butuhkan. Ya. Mereka sudah mendapatkan upahnya. Ini I think ada satu lagi sih Liz yang jika kamu ayat 14, tapi dia ngomong 5-7 sih ya, makanya enggak ke. Ini mengenai kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapak akan mengampuni kamu juga. Iya. Iya betul Sandra. Maka apa? Tuhan akan mengampuni dengan syarat kita harus ampuni orang lain dahulu. Bukan begitu Sandra ya? Iya, betul. Permintaan Tuhan itu bukan memberatkan kita. Justru Tuhan ingin kita mendapatkan kasih lebih banyak lagi dari Tuhan. Yesus ya, Yesus yang menginginkan kita mendapatkan kasih dari Allah yang lebih besar lagi. Cuman manusia kadang-kadang malah berpikir, akan susah maafin dia ya. Dia nyakitin hati. Nah itu sama susah. Nggak usah dibicarain, serahin aja ke Tuhan. Kalau dibicarain memang manusiawi sih. Iya sih, itu sudah disediakan sarananya. Yesus sebagai pusat hidup. Begitu Lisa ya? Iya. Lisa yang sudah banyak mengalami asam garam dunia. Lalu berikutnya adalah saksi yang mengasihi.
2 Korintus. Saksi yang mengasihi. Kesaksian ya. Kesaksian. Iya. Sandra bisa minta tolong bacain. Baru mau ya bisa tunggu ya. 2 Korintus 5 13 sampai 21. Maaf ya, habis sakit aku tuh kehilangan sebagian Gak pikiran. apa-apa, pelan-pelan aja. Saya juga kan baru baca juga ini. Ya, 2 Korintus 5 13 sampai 21. 13 sampai 21. 21, ya. Ya. Sebab Ya. jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sampai 21, ayat berapa ya? 21, oke. 21, ya. Dan Sampai semuanya 21. ya, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Bagaimana itu? Sandra, Iya, ada yang? iya, ini kan istilahnya murid-murid ini kan memberikan kesaksian bahwa tadinya sebelum Tuhan Yesus mati, mereka menilai Kristus itu menurut ukuran manusia, gitu kan ya? Tetapi dengan Kristus sudah mati, supaya mereka semua hidup, dan hidupnya itu sudah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus. Itu kesaksian yang diberikan oleh para muridnya, yang kita juga diminta dalam ayat 20 itu ditegaskan bahwa mereka ini adalah utusan Kristus. Mereka menasehati kita dan seakan-akan Allah yang menasehati kita dalam nama Kristus, gitu loh. Ya. Bagaimana Lisa? Ya, kurang lebih sama. Jadi unsur-unsur penting itu tidak lagi menilai seseorang dengan ukuran manusia, menilai Kristus dengan ukuran manusia. Orang percaya kini menjadi ciptaan baru. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Karena Kristus tadi sudah mewakili manusia, bahwa sebagai manusia ini yang harus dilakukan pengorbanannya untuk Tuhan, ya. Setelah itu
kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya. Ciptaan baru berarti hubungan kita dengan Tuhan menjadi sempurna. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, kita mengalami salib itu, penderitaan itu. Macam-macam lah. Rasa marah, kecewa, iri hati, rasa dijolimi, segala macam lah. Namun kalau kita bisa mempersembahkannya ke dalam Tuhan, maka kita akan menjadi manusia baru. Sehingga Kristus yang lama akan mati dan akan bangkit menjadi Kristus yang baru. Kita diciptakan setara dengan Tuhan. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia ini ya, dengan Yesus yang sebagai manusia dan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Ya. Dan dia mempercayakan kepada kita murid-muridnya. Maka kita harus melakukan itu juga tanpa memandang kesalahan orang lain. Kita pun harus memberikan damai Tuhan itu. Tapi sebelum kita memberikan damai Tuhan itu, sebelum kita bisa berbuat seperti Yesus, sebelum kita menjadi manusia baru, maka kita harus didamaikan dulu dengan Allah, ya. Seperti step yang tadi dilukiskan, yaitu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, ya, dan segenap akal budimu. Jadi semakin jelas gambarannya, ya, menjadi manusia seutuhnya seperti Yesus. Kalau kita tidak mengerti skenario ini, maka susah sekali menjadi seorang Kristen atau Katolik yang benar-benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam hidup yang mengasihi. Ya, betul ya? Ya. Tadi apa ya? Ya, betul. Oh ya, hidup yang mengasihi betul. ya. Hidup yang mengasihi atau persaudaraan. Ya, ayo Lisa. Yohanes mengajarkan bahwa kasih adalah ciri atau tanda yang harus tampak pada seorang Kristen. 1 Yohanes 3 ayat 14-19. Apa saja prinsip-prinsip yang mendasari kita untuk mengasihi sesama? Ya. Prinsip-prinsip yang mendasari kita untuk mengasihi sesama adalah bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kita mengasihi saudara kita. Ya. Terus prinsip yang lain adalah kasih Kristus kepada kita sehingga ia menyerahkan nyawanya. Dan prinsip yang satu lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Ada tambahannya, Sandra? Nggak ada sih. Ya, betul emang. Itu prinsip kita untuk mengasihi, karena kalau tidak kita akan ada di dalam maut, ya kan? Iya. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak akan memiliki hidup kekal. Ya. Kalau kita mau mengasihi, mengorbankan diri kita, mengorbankan yang kita banggakan diri kita atau nyawa kita. Nyawa di sini bukan hanya nyawa mati, tetapi sesuatu yang penting di dalam diri kita. Ya. Maka kita tidak akan mengalami itu. Oleh karena itu wajib untuk merendahkan hati kita, menyerahkannya ke Yesus. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Nyawa itu lebih banyak diartikan kepentingan kita yang egois kita tuh, ya. Karena itu yang paling susah, paling penting soalnya. Lalu kalau kita juga menutup pintu hati kita, ya, terhadap saudara kita yang membutuhkan belas kasihan, apalagi harta, ya, yang butuh bantuan duniawi, ya itu sama juga kita menutup kasih itu sendiri, ya.
Maka yang harus kita lakukan adalah apa yang telah kita dapat dari Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kasih, percuma kita baca firman Tuhan, untuk apa? Nggak ada gunanya. Oleh karena itu harus kita lakukan dengan perbuatan dan tetap di dalam kebenaran yang telah kita ketahui dari sabda Tuhan itu sendiri. Ya, itu hidup yang mengasihi. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Enggak, belum. Belum, tapi udah mengerti ya maksudnya ya? Iya. Ya, baca terakhir Lisa. Namun, bila setiap umat Kristiani seharusnya mampu memberikan kesaksian akan imannya kapan saja, baik dalam hidupnya sendiri maupun dalam hidup bermasyarakatnya, meskipun misalnya gereja dalam sepanjang sejarah keberadaannya tidak pernah diberikan kesempatan satu hari pun untuk mewartakan kesaksian imannya, bukankah suatu paradoks apabila banyak umat Kristiani masa kini menolak untuk memberikan kesaksian imannya karena takut akan tuduhan melakukan kristenisasi? Saya akan menjawab dengan tegas. Gereja masa kini haruslah menyadari, dan ia memang sadar, bahwa misinya yang tidak tergantikan, tugas mendasarnya kepada umat manusia dan dunia adalah, dan akan selalu, serta dimanapun juga, mengabarkan Injil. Paus Yohanes Paulus II. Be not afraid. Ya, emang ya kadang-kadang kalau kita ingin berbuat baik sama saudara kita yang berbeda, itu kadang-kadang diartikan salah. Ya, padahal kita ingin melakukannya sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tanpa niat sama sekali karena yang paling penting untuk menjalankan roda pedak Tuhan Yesus sebagai asnya itu sebenarnya kita harus melakukannya di dalam lingkaran terdekat kita dahulu. Ya, aku tidak membutuhkan persembahan, tetapi berdamailah dulu dengan saudaramu. Ya, seperti yang Tuhan bilang. Maka kita melakukan dengan saudara yang terdekat dahulu sudah pasti. Di situ kita harus memberikan kesaksian, padahal kita punya saudara udah Kristen ya, udah Katolik. Maka kesaksian yang dimaksud adalah melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya, mengasihi, sabar, ya, mengampuni, tidak marah. Itu kesaksian yang harus kita berikan kepada saudara kita, sesama kita. Ya. Dan itu memerlukan suatu lingkungan. Nah, kayak kita nih lingkungan kecil begini, kita saling mengasihi. Lingkungan keluarga kita juga harus mengasihi. Itu sebagai kesaksian. Jadi kesaksian itu perlu lingkungan ternyata. Perlu persaudaraan. Maka itu persaudaraan dan kesaksian adalah hubungan secara horizontal. Ya. Kita tidak membeda-bedakan bahwa kamu tukang parkir, bau, kita nggak mau ngomong dekat lama-lama deh sama dia, ngapain, kayaknya nggak pantas gitu. Nah, itu nggak bisa, dia adalah lingkungan kita juga, kerajaan Allah. Maka waktu Yesus bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang kadang berpikir, wah mau kiamat nih, mau kiamat. Padahal sewaktu Yesus bangkit setelah mengalami kematian di kayu salib, maka itulah saatnya kerajaan Allah turun. Dan kita harus berpartisipasi di dalam kerajaan Allah itu. Agar semua orang menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Sehingga tukang parkir pun, pengemis pun itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Kalau bisa kita lakukan. Ya. Nah, sehingga kiamat itu atau kiamat itu bukan karena kerajaan Allah turun, bukan.
Kiamat itu ya karena kita wafat aja, kematian. Ya, Itu ya. iya. Bukan berarti kerajaan Allah itu adalah kiamat. Kerajaan Allah turun terus kiamat. Tidak, kerajaan Allah itu sekarang pun kita ya selalu berdoa agar kita ikut serta di dalam membangun kerajaan Allah. Memang sudah ada sekarang. Ya, maka berbahagialah kita yang tidak melihat Yesus, tetapi kerajaannya turun. Maka kita didampingi seorang penolong masing-masing. Ya, sehingga pada saat kita wafat nanti, ya kiamat kita nanti, kita akan hidup kekal. Mungkin apa ya, dibaca lagi mungkin ya, Lisa, ini soalnya udah terakhir ini. Ilustrasi roda tidaklah mungkin mengungkapkan seluruh aspek kehidupan pelayanan seorang murid. Adakah aspek lain yang ingin Anda tambahkan dalam ilustrasi tersebut? Tidak. Apa sajakah cara-cara lain untuk dapat mengalami kasih Tuhan? Cara-cara lain untuk dapat mengalami kasih Tuhan. Bagaimana cara? Bagaimana cara mengembangkan lebih lanjut kasih kita kepadanya? Sebutkan cara-cara lain untuk memperlihatkan hidup yang terpusat padanya. Ini pribadi ya, karena ada yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori buku ini, tapi kita melakukannya. Ya, kita menggali talenta yang dari Tuhan berikan pada kita. Ada nggak yang kamu kerjakan untuk itu? Apa kira-kira? Bisa kamu sebutkan? Kalau aku sih secara real, ya, secara real. Yang memperlihatkan hidup yang terpusat padanya ya lately selama sejak ikut EJ ya rajin membaca kitab suci. Terus kalau ikut Ekaristi udah mulai mostly hampir setiap pagi. Ya, itu bagus. Pasti ikut ya, sengantuk apapun udah otomatis alarm badannya bangunin untuk bisa. Aku bersyukur banget sih, kadang setiap kali ikut Ekaristi itu aku cuman berdoa bersyukur tuh, terima kasih Tuhan aku masih di-invite pagi itu untuk bangun dan ikut Ekaristi. Karena kadang kekuatan untuk aduh pengen tidur lagi 5 menit lagi tuh terasa begitu menggoda banget. Itu aja sih. Ya. Kalau Sandra? Iya. Sebetulnya memang ya pengembangan diri, berusaha lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui baca sabda Allah itu betul-betul sangat membantu sih ya Ricky. Cuma memang banyak cobaan ya, in a way kayak kemarin waktu aku sakit itu istilahnya ya ada kayak jadi males doa, jadi males baca kitab suci, jadi males because kan bergumul dengan sakit, terus kayak aduh kenapa sih aku mesti sakit sampai kayak ini gitu loh. Jadi memang ada saat-saat di mana kayak hidup kita tuh lagi penuh dengan challenge atau lagi ada dalam satu situasi yang kita tidak inginkan, itu untuk bisa kembali ke Tuhan itu seperti mana halnya kalau keadaan baik-baik saja itu juga butuh suatu effort ya untuk betul-betul pasrah dan membiarkan Tuhan melakukan penyelenggaraan ilahinya atas kita gitu loh. Iya. Iya, benar. Ya. Nah, kalau saya, itulah susahnya ya. Saya kan selalu berdoa ya Tuhan, berilah saya kebijaksanaan, karena saya semakin tua, ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, Tuhan pasti memberikan kepada orang yang memintanya. Mungkin Tuhan juga pasti memberikan saya kebijaksanaan. Hanya masalahnya, semakin bijaksana orang, semakin banyak di mata dia akan melihat ketidakbijaksanaan dunia. Saya nggak? Ya.
Kalau saya tidak bijaksana, maka saya tidak akan tahu ketidakbijaksanaan dunia. Saya diamin aja. Oh, dari Iya. dulunya begitu kok, gitu kan? Ada orang ya udah. Tapi semakin kita bijaksana, kita akan tahu banyak permasalahan di dunia jadinya. Justru saya semakin banyak merasakan emosi, marah, kecewa, kesel. Ya. Coba saya tidak bijaksana, mungkin saya nggak peduli kalau anak saya tidak belajar, anak saya berbicara sembarangan, karena saya pikir itu biasa aja lah. Tapi begitu Tuhan memberikan kebijaksanaan, maka nilai itu akan berubah. Itu tidak baik. Tapi di lain pihak, saya juga diberikan suatu pemikiran, menegur begitu saja juga tidak baik. Iya. Akhirnya saya menjadi emosi sendiri. Nah, emosi-emosi itulah yang harus saya harus saya hadapi sekarang untuk menyerahkannya kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya pada kita semua, semakin kita giat, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin banyak yang kita tahu kebaikan, semakin banyak kejahatan yang kita ketahui. Orang biasanya bilang, kalau kita aktif, maka setan akan menggoda. Iya. Kalau kita sangat aktif, orang bilang setan akan menggoda kita lebih banyak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya karena kita akan diproses Tuhan menjadi bijaksana, maka kita akan mengetahui persoalan lebih banyak lagi. Dan itu yang harus kita lawan dengan perubahan hati kita yang proses ya, dari yang kecil. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan kita yang baru mau belajar aja suatu yang luar biasa. Akhirnya kita frustasi kan, belum kuat hati kita. Justru karena kita sudah kuat, maka perasaan itu bisa kita alihkan bahwa oh saya tidak benar ini, saya harus begini, saya tidak boleh begini, saya harus begini, gitu ya. Itu Sandra sama Lisa. Iya. Itu kasih yang harus saya persembahkan ke Tuhan. Nah, itu proses saya dalam mengubah diri saya. Maka perubahan itu akan terus menerus. Karena pengudusan seseorang, kebijaksanaan seorang itu akan diberi terus. Iya. Ya. Begitu. Iya. Ya. Lalu kita lanjutkan yang terakhir, Lisa. Selama 8 minggu ke depan, kita akan merenungkan pemahaman nyata atas 4 aspek pemuritan atau pelayanan. Kristus yang kehidupan, kematian, kebangkitan, serta penganugerahan Roh Kudus-Nya kepada manusia diperuntukkan bagi pembentukan manusia baru yang hidup dalam Dia, bukan hanya dalam konsep atau teori belaka, namun sungguh-sungguh dalam pelaksanaan nyata. Usaha untuk menampakkan keberadaan Kristus dalam hidup kita secara nyata dapat membuat kita mengalami hidup baru yang sepenuhnya, sambil memperlihatkan pengharapan itu kepada sesama. Dalam buku ini, kita akan mempelajari masing-masing 2 sesi untuk topik pelayanan bertanggung jawab, pelayanan dengan hati, pelayanan dengan hidup, dan pelayanan kepada misi. Ya, oke. Berarti setelah kita tahu prinsip kenapa ini harus kita lakukan, oke, Tuhan, saya akan melakukannya ini. Maka untuk sesi selanjutnya adalah Tuhan akan memberikan, ya oke, kalau begitu inilah yang dimaksud dengan pelayanan yang bertanggung jawab. Pelayanan dengan hati. Jadi kita tidak banyak nanya lagi nih, karena udah jelas. Ya. Sehingga kita fokus sekarang. Tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Misalnya, mengapa doa saya tidak terjawab? Kok susah ya kita mungkin? Tidak bisa, kita udah melewati itu semua. Ya. Yang perlu adalah kita berusaha segenap hati, jiwa, taat. Ya, kita berusaha untuk kita seperti citra, seperti yang Tuhan inginkan. Itu saja. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Sandra, silakan. Tambahannya nggak ada sih. Jadi ini udah selesai ya, Rik? Iya.
Iya, mungkin aku bacain untuk persiapan sesi 2 aja ya. Boleh, silakan. Persiapan sesi 2, teruslah membaca dan menandai kitab suci setiap hari dan catat hasil perenungan Anda dalam jurnal Emmaus. Semangat ya, tetap membuat jurnal Emmaus. Kemudian jawab pertanyaan 1 sampai 4 mengenai pelayanan bertanggung jawab pada halaman 8 sampai 11. Cuma 4 pertanyaan ya, tapi ABC. Semangat. Ini mengenai pelayanan A sampai Z malah. A sampai Z ya. A sampai C, ada yang sampai D, tapi ada yang sampai B. Jadi rata-rata sampai C lah. Ya, banyak kan? Rick, ini 15. kan si Tasya kan hadir ya. Jadi kayaknya yang nggak hadir kan cuma Siska. Ya. Siska, kita kan nanti kasih rekamannya aja gitu ya. Oh, jadi boleh, bagus. Ya. Aku rasa sih nanti minggu depan kita mulai sama sesi 2 ya, jadinya ya. Bagus, ya. Itu ya. Sama Ya, untung direkam ya. Tetap di hari Minggu kan? Tetap di hari Minggu. Tapi aku mau ingetin Baksos dong. Baksos itu udah pada terkumpul semua